Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak, teman-teman? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan lagi, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sistem upah dan pengangguran. Oke, disimak materi pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah sistem upah. Apa aja yang akan kita bahas ke depannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar sesuai perjanjian, termasuk tunjangan. Tujuannya untuk memberikan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Oke, itu tadi adalah pengertian dari upah. Pada intinya adalah eh, sebagai imbalan ya, misalnya upah diberikan dari pemberi kerja kepada pekerjanya atau karyawan-karyawannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah upah minimum. Di sini ada dua, dibagi menjadi dua. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Peraturan 05 garis miring Men garis miring 1989 tanggal 29 Mei tahun 1989 tentang upah minimum. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota yang ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur. Oke, bisa di searching sendiri ya berapa UMR atau UMP dari DIY dan UMK dari masing-masing kabupatennya. Di sini setelah saya searching UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta itu di urutan pertama ada Kota Jogja dengan UMK sebesar 2 jutaan. Kemudian dilanjutkan di Kabupaten Sleman dengan UMK 1.900.000-an. Kemudian disusul Bantul, Kulon Progo, dan yang terakhir Gunung Kidul. Oke. Yang selanjutnya adalah macam-macam sistem pemberian upah. Ya, di sini ada 9. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sistem upah waktu. Berdasarkan namanya aja udah tahu ya pasti ya. Jadi eh, sistem ini yang dijadikan patokan pengupahan adalah waktunya. Misalkan upah per hari, per minggu, atau per bulan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem upah prestasi. Nah, dalam sistem ini penentuan upah didasarkan pada hasil kerja. Misalkan upah per potong atau per unit. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem upah borongan ya. Dari namanya udah sering dengar ya borongan ya. Misalkan upah mendirikan rumah atau membuat jembatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, yang keempat yaitu sistem upah premi, yaitu sistem upah prestasi yang ditambahkan dengan sejumlah premi atau bonus tertentu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem upah skala berubah. Oke, dengan sistem ini, maka upah yang diberikan berubah-ubah tergantung kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Ya, misalkan hasil penjualannya lagi banyak nih, berarti upahnya menjadi semakin banyak. Atau jika penjualannya semakin sedikit, maka upahnya juga akan semakin sedikit. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 adalah sistem upah indeks biaya hidup. Upah dikaitkan dengan naik turunnya biaya hidup, ya. Biasanya upah dengan sistem ini banyak dibayarkan dalam bentuk natura, misalkan dalam bentuk beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya. Oke.
Kemudian yang ketujuh adalah sistem upah partisipasi. Ya, dalam sistem ini memberikan kepada pekerja sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku, selain upah tetap yang diberikan. Oke, pemberian bagian keuntungan yang berbentuk uang ini didasarkan sebagai ucapan terima kasih kepada para pekerja karena ketekunan atau partisipasi kerjanya. Oke, itu yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 adalah sistem mitra usaha. Sistem ini hampir sama dengan sistem partisipasi, bedanya di bagian keuntungan yang diberikan kepada pekerja, yaitu bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk saham atau bagian saham dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, ada sistem upah bagi hasil. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil. Biasanya digunakan dalam penggarapan lahan pertanian, di mana pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan persentase tertentu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, itu tadi 9 macam sistem pemberian upah. Oke, kita langsung masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pengangguran. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk memperoleh pekerjaan. Ya, jadi teman-teman bisa membuat pengertian dari pengangguran itu sendiri. Oke, ini menghitung tingkat pengangguran ya. Kemarin di kelas kita sudah mencoba menghitung, mudah ya, rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Nanti disesuaikan dengan soalnya. Oke, penyebabnya apa sih kok bisa terjadi pengangguran? Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tinggi ya, karena banyak pencari kerja dan lowongan kerjanya sedikit, maka banyak yang menganggur. Dan yang kedua, lapangan kerja tidak merata ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lapangan kerja atau lowongan kerjanya tidak merata. Dan yang ketiga, kurangnya keahlian tenaga kerja ya, misalnya setelah lulus kemudian belum ada keahlian apa-apa, jadi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi ya, ini makanya kita harus bisa menyesuaikan kehidupan kita dengan teknologi yang semakin maju. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya informasi yang dimiliki pencari kerja. Ya, kadang-kadang ada lowongan pekerjaan, cuman kita nggak dapat informasinya. Misalkan bisa dicari melalui Instagram, lowongan kerja part-time dan sebagainya. Cuman kita belum mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah budaya malas ya. Malas mencari informasinya, malas bekerja dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Ada apa saja? Kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama adalah pengangguran siklis atau konjungtur. Ya, penyebabnya adalah terjadinya resesi atau kelesuan ekonomi. Misalnya terjadi hiperinflasi atau krisis moneter. Nah, itu adalah contoh dari pengangguran siklis atau konjungtur. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural, nah, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Misalkan perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Misalnya sebelumnya adalah petani, kemudian berubah menjadi industri, jadi kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran friksional. Ya, di sini terjadi karena sulit mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. Ya, biasanya terjadi karena kesulitan temporer, kesenjangan tempat. Pengangguran ini terjadi karena pergeseran
pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Ya, seperti itu. Kemudian, terlanjutkan, yaitu pengangguran teknologi. Ya, yaitu pengangguran yang terjadi karena kemajuan atau pergantian teknologi. Misalkan, perusahaan semula menggunakan padat karya diganti menggunakan padat modal. Misalnya menggunakan manusia, kemudian berubah menggunakan mesin sehingga uh, karyawan-karyawannya perlu di PHK. Selanjutnya adalah pengangguran voluntary, menganggur dengan sukarela. Waduh, apa ini? Yaitu pengangguran yang terjadi karena angkatan kerja sudah merasa cukup sehingga tidak perlu bekerja lagi, sebab mereka memperoleh penghasilan dari harta kekayaannya, misalkan punya saham, tabungan di bank, atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, pengangguran musiman. Wah, apa ini? Yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya, musim penghujan berganti dengan musim kemarau. Musim tanam menunggu musim panen. Ya, itu adalah contoh dari pengangguran musiman. Yang selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu kerjanya. Itu pengangguran terbuka. Yang pertama yaitu sama sekali tidak bekerja. Dan yang kedua setengah menganggur, yaitu pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal. Oke, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran. Yang pertama dengan memperluas kesempatan kerja atau lowongan-lowongan. Ya, biasanya pemerintah membuka eh, kegiatan atau program yang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kerja ke luar negeri. Ya, biasanya kerja apa namanya eh, pembantu rumah tangga dan sebagainya itu dikirim ke luar negeri. Kemudian menekan laju pertumbuhan penduduk ya, karena banyak sekali para pencari kerja yang tentunya pertumbuhan penduduknya juga semakin banyak, maka tidak semua bisa diterima di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan meningkatkan kualitas tenaga kerja ya, ini bisa melalui program-program misalnya pelatihan, magang dan sebagainya. Nah, kemudian dampak apa saja sih dari pengangguran tersebut? Yang pertama dari segi ekonomi. Yang pertama, yang pasti PDB akan menurun. Kemudian pendapatan nasional dan pendapatan per kapita juga menurun. Permintaan terhadap barang tentu juga menurun dan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Kemudian dari segi sosial, kemiskinan meningkat, sudah pasti ya. Kemudian tingkat kriminalitas akan meningkat dan bisa mengakibatkan depresi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.